Di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa, tepatnya pada koordinat 8 derajat lintang selatan, terbentang sebuah fenomena geografis yang memadukan keunikan geomorfologi kars dengan dinamika ekosistem maritim. Pantai Pacar, yang terletak di Desa Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, merepresentasikan kompleksitas sistem hidrologis pesisir yang jarang ditemukan di wilayah lain. Secara geologis, kawasan ini merupakan bagian dari formasi Wonosari yang terbentuk pada periode Miosen Tengah hingga Pliosen dengan material penyusunnya berupa batu kapur terumbu dan kalkrit dengan interkalasi konglomerat serta napal yang mengindikasikan sejarah pengendapan laut dangkal yang kaya akan aktivitas biogenik jutaan tahun silam. Keunikan air terjun dengan ketinggian 3 meter yang mengalir langsung dari dinding bukit batuan menuju hamparan pasir pantai merupakan sebuah ekspresi sistem hidrologi kars pesisir di mana air tawar dari akuifer bawah permukaan keluar melalui outlet alami di zona litoral menciptakan pertemuan antara air tawar dan air payau. Kemudian terdapat Sunset Point di mana posisi astronomis Pantai Pacar menciptakan keuntungan visual luar biasa dengan pola pergerakan matahari di belahan bumi selatan yang menghadirkan spektrum cahaya yang terbenam tepat di arah barat dan dapat diamati langsung dari garis pantai. Keunikan-keunikan tersebut melatar belakangi kami memilih wisata Pantai Pacar sebagai objek observasi untuk kegiatan pengembangan pariwisata yang akan dibahas lebih lanjut dalam video ini. Oke, kali ini sudah sampai di lokasi terakhir kami, yakni Pantai Pacar. Ini estimasi dari Pantai Sina tadi cukup dekat ya, teman-teman, hanya sekitar 30 menit. Dan di sini kita harga tiket masuknya itu berapa ya tadi kan? Sekitar 8.000 rupiah, dan untuk parkir sekitar 10.000 tadi untuk elf. Lalu untuk weekday ataupun weekend itu harganya sama, tidak ada perbedaan, cukup murah, relatif murah untuk pantai. Dan wisata ini juga cukup ramai dibandingkan wisata-wisata yang sudah kita datangi sebelumnya. Oke, kami sekarang sudah berada di turun ya, di bagian bawah di Pantai Pacar. Tampaknya kondisi pantai di sini jauh berbeda daripada Pantai Sina yang kita datangi sebelumnya. Untuk lebar pantainya ini cukup sempit, tidak sampai 20 meter. Karena di sisi kanan sini sudah dibatasi oleh tebing, dan kiri ini ombaknya sangat besar dan topografi pantainya cenderung sangat curam dibandingkan dengan Pantai Sina tadi. Dan juga di sini itu tidak ada aktivitas nelayan sama sekali. Mungkin juga karena ombaknya yang besar di sini, jadi tidak ada aktivitas nelayan sama sekali. Dan juga di sini tipe pantainya itu pasir dan berkarang. Di bagian beberapa meter kalau kita turun ke pantai sini itu sudah menyentuh karang kaki-kaki kita, dan untuk bagian sini juga ada beberapa batuan karangnya ya yang terbawa oleh ombak. Terus kondisinya saat ini mungkin agak kotor. Ini tampaknya bekas dari cuaca ekstrim yang membawa material seperti kayu-kayu ini sampai ke bibir pantainya ya. Selain itu, ini juga terdapat air terjun ya. Dapat kita lihat di belakang saya ini air terjun dari sungai ya, yang mengalir langsung ke bibir pantainya. Nah, ini juga dapat dinikmati wisatawan secara cari amannya daripada kita bermain pantai di ombak yang sangat besar. Jadi wisatawan di sini cenderung untuk bermain airnya itu di sekitar air terjun saja. Nah, seperti dapat kita lihat, seperti ini aktivitas wisatawan menikmati air terjun. Nah, selain dari situ kita dapat lihat di belakang ini kan batuan-batuan kars dari tebing. Di bagian bawah sini masih banyak celah-celah batuan. Nah, di sini dapat kita lihat ini rembesan air tawar, dan kami sudah merasakan ya airnya memang tawar. Ini celah-celah dari batuannya ini mendapatkan air. Di sini dapat kita lihat jelas ya aliran air bawah tanah dari kars, yakni salah satu tipe ciri khas kars, yakni ada aliran air bawah tanahnya karena dengan sifat kars sendiri yang mudah tergerus oleh air. Nah, seperti ini, airnya jernih dan ini air tawar, bukan air payau. Setelah tahapan eksplorasi kondisi spasial, kami juga mengidentifikasi fasilitas pendukung yang sudah disediakan oleh pengelola sebagai bagian penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan dengan tahapan wawancara
dan didapatkan informasi bahwa wisata ini memiliki struktur pengelolaan kolaboratif dengan struktur pengelolaan dikelola oleh BUMDes Karya Usaha Pucang Laban dan integrasi dengan Pokdarwis sejak tahun 2017 dalam koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Perhutani, dan Asuransi Amanah Gita. Dapat disimpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan pengukuran indeks kesesuaian wisata, Pantai Pacar merupakan representasi kompleksitas sistem geografi pesisir yang memadukan keindahan alam, keunikan geologis, dan nilai kultural sebagai bagian dari Geoheritage Tulungagung. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi geowisata yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang holistik dan kolaboratif, Pantai Pacar dapat menjadi model pengembangan wisata pesisir yang menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.